dari Tuhan. Jadi ceritanya bulan Desember yang lalu saya kehilangan kerjaan dan saya coba cari-cari kerjaan di tempat manapun sulit, harus melewati beberapa hal, dan saya tiba-tiba dapat satu telepon dalam satu kerjaan yang telepon ke saya. Kerjaannya ini ternyata kerjaan jadi sopir bis untuk di metro, masuk di metro, dan saya mikir wah ini sesuatu yang mustahil bagi saya, apalagi nggak pernah nyetir bis, tiba-tiba dapat kerjaan untuk masuk nyopir bis di situ. Dan endingnya saya bisa masuk di training itu, dan ketika di training dalam waktu 2 minggu, sekitar 2 minggu, tiba-tiba saya nggak bisa nerusin dalam kerjaan ini karena urusan dengan keimigrasian. Jadi urus dengan surat working permit saya expired, dan expirednya itu udah lama sekali dan sulit untuk diperpanjang, dan waktunya kita nggak tahu caranya gimana memperpanjang working permit. Kita nggak bisa masuk dalam satu kerjaan ini, ya udah kita pasrah aja, kita lakukan yang terbaik dan kita coba cari cara gimana bisa memperpanjang working permit. Dan endingnya kita ketemu satu company di Santa Ana, dan kita coba masuk di situ, lewat situ masuk di sana. Yang pertama, begitu kita udah masuk, saya tanya, working permit ini bisa keluar kapan? Kita butuh cepat, saya nggak ada kerjaan. Dan orang yang bilang, ya nggak tahu, bisa keluar dalam waktu sebulan, bisa keluar dalam waktu 2 bulan, bisa lebih dari 2 bulan, bahkan bisa nggak keluar sampai 8 bulan. Dan kita nggak tahu apa-apa. Ya sudah, kalau gitu, cobalah kita masukin aja, supaya bisa cepat keluar. Pertama kita masukin, yang kedua, kita dapat hasil, ternyata itu di reject. Kita nggak bisa lagi, karena kita coba cari yang free nggak bisa masuk lagi. Dan setelah itu kita cari cara lagi, kita coba masuk lagi. Nah, saya waktu masukin lagi itu, saya pasrah, kapan keluarnya kita nggak tahu. Kita benar-benar saya hopeless dengan working permit. Yang ada kita kerjain, yang apa yang kita bisa kerjain, kita kerjain aja. Nah, itu akhir dari bulan Januari. Desember kita masukin, dan Januari kita masih akhir itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saya teringat betul Februari kurang lebih tanggal 15 itu. Kita ada KKR bersama Pastor Henry Hinn di San Francisco. Dan kita sudah ngatur jauh-jauh hari, kita ingin bersama-sama beliau di sana. Dan yang lebih ajaib lagi, pas kita kesulitan cari kerjaan, Lina ada kerjaan bersama dengan temannya, yang satu keluarga ini yang anaknya punya sakit cerebral palsy, yang dimana itu otaknya nggak ngembang. Nah, kita coba untuk gimana keluarga ini percaya Tuhan, dan keluarga ini mau ikut Tuhan. Kita melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan buat keluarga ini. Nah, yang kita rindukan gimana bisa bersama-sama dengan kita di KKR-nya Pastor Henry Hinn di San Francisco. Dan itu kelihatan sulit bagi kita, karena kita harus ngajak satu keluarga ini. Dan endingnya kita tanya, sudah pernah ke San Francisco belum? Endingnya dia bilang, oh kita selama 2 tahun di sini belum pernah ke San Francisco sama sekali. Nah, waktu itu kita masuk untuk ngajak, ayo sama-sama yuk kita jalan-jalan San Francisco. Jadi endingnya dia bisa pergi bersama-sama dengan kita, bahkan bisa ada di KKR dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang kita lakukan waktu itu, kita pingin ada satu perubahan dalam keluarga ini untuk anaknya itu disembuhkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi sampai udah selesai KKR dan lain sebagainya tidak mengalami perubahan. Dan kita tetap lakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kita tetap layani, bahkan ketika dia pulang kerja,
suami nggak bisa ngedrive, kita anterin dia pulang, kita lakukan terus buat keluarga ini. Nah, di awal Maret, saya ingat betul tanggal 4 Maret jam 4 sore, waktu itu hari Minggu, saya tuh tiba-tiba lagi nyantai di rumah, mau siap-siap untuk ibadah sore. Saya lihat di Facebook ada orang ngepost ayat itu dari kalau kita makan roti berjamaah itu kan ada ayatnya kan. Dia ngepost ayat, fotonya itu rotinya itu difoto dan ngepost ayat dimasukin di Facebook. Ayat itu berkata demikian, itu di Yesaya 41 ayat 10. Aku akan meneguhkan bahwa aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ketika saya baca ayat ini, cuma saya sepintas saja, saya nggak ngapain apa-apa. Saya sebenarnya udah males, udah capek untuk nunggu kerjaan dan lain sebagainya. Tapi dengan ayat ini membuat spirit saya itu tambah, ada something happen terjadi nih pasti. Nah sore itu Tuhan ingatkan untuk buka mailbox di apartemen saya. Saya waktu itu memang sedang menunggu driving license saya yang hampir expired, dan saya sudah bayar lewat online, tapi driving license saya belum datang. Saya mikir kalau sampai minggu depan nggak datang, saya harus ke DMV. Saya mikir saya malas banget ke DMV, ngantrinya kan panjang banget kan itu kan, dan saya nggak tahu apa yang saya harus berbuat. Saya nunggu aja. Nah, ketika dapat ayat ini, dan Tuhan ngomong buka mailbox kamu sebelum kamu ke gereja. Nah, saya turun ke bawah, mailbox itu saya buka, ternyata di mailbox itu ada 2 amplop yang saya dapat. Yang pertama dengan jelas amplop ini dari DNV. Dan itu kan ada tulisannya dari DNV kan. Wah, saya percaya, wah ini driving license saya dapat. Nah, amplop yang kedua itu dari, kalau dilihat dari post office yang nggak ada jelas tulisannya dari mana. Saya tahu, ini mikir apa ini, sampai lihat saya tebel dan lihat di dalam itu ada kartu. Saya cepet-cepet saya buka, ternyata yang keluar apa? Working permitnya itu keluar. Dan hebatnya gini, setelah selesai dari dapat working permit ini, saya langsung SMS sama manajernya yang tempat metronya itu, saya bilang, aku udah dapat working permit, aku boleh ketemu sama kamu besok nggak? Dia bilang, oh dia bilang boleh, datang besok jam 9 saya datang ke situ. Nah, saya tambah udah yakin, wah ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan setelah itu sorenya di sini perjamuan suci. Yang hebatnya lagi, lebih mantapnya lagi, didapat di ayat yang sama. Itu Yeremia 41:10. Dan kalau tadi dapat di set B-nya, saya dapat di set A-nya yang saya, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahku, Allahmu, aku yang menolong engkau, aku yang meneguhkan engkau, bahkan aku yang menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Setelah dapat ayat ini, saya cuma mikir, wah ini ada something happen. Bahkan istri sampai ngomong gini, itulah hadiah kamu melayani keluarga ini. Itu dikasih, dan itu dilawat, dan itu kita dibukakan mata untuk kita terus melayani Tuhan. Dan setelah itu kita datang ke tempat kerjaannya, kita masukin lagi aplikasinya. Bahkan ini terjadi, saya pikir saya nggak perlu melewatin prosesnya di DNV lagi. Jadi langsung tiba-tiba dikasih untuk dapat kelas B-nya SIM. Nah, saya mikir, wah kalau dapat seperti ini, wah luar biasa banget gitu. Ternyata begitu sampai di kelasnya lagi, tunggu waktu lagi untuk kapan trainingnya. Nah, waktu itu kita menunggu lagi waktunya training, tepat waktu itu Pak Rudi sama Junita mau pergi ke Israel. Saya ditanya bisa nggak ke San Francisco. Saya bingung dan menjawab apa gitu, karena saya takut tiba-tiba trainingnya hari ini, besok bisa training dan sebagainya. Tapi dalam hati saya mengatakan bahwa saya yakin trainingnya setelah pulang dari San Francisco. Saya tetap berkata yakin itu training, dan ini saya bilang oke, saya pergi. Apa yang terjadi benar. Trainingnya setelah pulang dari San Francisco itu baru trainingnya lagi. Masuk di kelasnya lagi, dan ternyata di kelasnya lagi untuk proses ke DNV-nya. Nah, ini yang proses DNV-nya juga cukup seru bagi kita, dan itu saya tahu
Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang sungguh luar biasa. Di DNV-nya ini saya dapat disuruh tes. Kalau Bapak Ibu kan tes ke DNV kan cuma satu. Nah, yang kita nih harus tesnya 4. Bahasa Inggris sudah pas-pasan, nggak tahu jawab belajarnya gimana dan lain sebagainya. Nah, setiap kali dalam satu tes ini kita harus at least 3 kali kesempatan untuk ngulang belajar lagi kan dalam tesnya ini kan. Jadi kalau hari ini nggak berhasil, bisa besoknya nggak berhasil, terakhirnya besoknya lagi. Nah, saya nih sampai isinya 3 kali nggak berhasil. Isinya apa? Harus ngulang lagi. Bahasa Inggris udah nggak tahu, udah belajarnya gimana, udah ini dan sebagainya, nggak ngulang lagi. Nah, satu kali waktu itu minggu KKR-nya Polowet, dan saya ke San Francisco, saya cuma kerjanya di pesawat, cuma belajar aja, di jalan diajarin, saya belajar aja, dan waktu itu sampai sampai hampir ke 3 kali, dan itu nggak murah, harus bayar lagi. Tuhan kalau sampai harus ngulang lagi, gimana harus membayarnya? Dan yang terjadi hari Minggu KKR di Polowet, hari Seninnya saya coba lagi ke DNV. Hasilnya apa? Sama. Gak lulus. Gak pas lagi. Sama. Sampai saya mikir, wah, itu dah. Yang 3 ini sudah pas. Kalau 3 ini udah pas, kalau yang terakhir, yang keempat ini gak pas, semuanya harus ngulang lagi, apa? Dari awal lagi. Saya habis waktu lagi untuk ngulang dari awal lagi. Hari Senin itu, saya ke DNV, sama gak pas lagi. Saya mikir, bilang ini salahnya di mana, saya nggak pas dan lain sebagainya. Terus saya bilang sama istri, besoknya saya nggak mau ke DNV lagi. Saya mau belajar, benar-benar mau belajar sampai pas, karena ini nggak mau habis uang lagi. Jadi setuju dia dapat, juga setuju dengan hal yang sama. Kamu belajar, jangan pakai komputer lagi. Karena itu kan pakai komputer kan, jadi kalau pakai komputer yang di DNV itu kalau udah salah ya udah nggak bisa dirubah lagi. Itu saya ikutin. Selasa saya nggak pergi, hari Rabunya baru pergi. Saya coba pakai yang kertas. Karena itu kan ada kertasnya kan. Soalnya 50, harus nggak boleh salah lebih dari 10. Nah, pakai kertas, apa yang terjadi begitu dikoreksi saya tahu salahnya berapa saya hitung. Ya, di soal belum ke-50 dikoreksi salahnya udah lebih dari 11. Berarti kan sama aja nggak pas lagi kan, udah nggak pas lagi. Saya pikir udahlah Tuhan, aku nggak mau ngulang lagi lah, mau pulang lah. Ngapain saya harus mikirin lagi gitu, ngulang lagi nanti habis duit lagi. Saya pulang masuk ke mobil, waktu pintu mau ditutup itu ada suara ngomong, kamu tes sekali lagi kamu tes pakai komputer. Saya bilang saya pakai komputer aja nggak pas, apalagi harus pakai komputer. Saya tetap nekat tutup mobil tak starter, nyalain AC, diingatkan lagi, jangan sia-siakan waktu yang sekarang ini, lakukan sekarang ini, jangan nunda-nunda lagi, lakukan. Jadi saya lakukan, saya matiin mesin, buka pintu ke DNV lagi ngantri, saya bilang dengan PD, saya bilang pakai komputer. Bapak Ibu tahu ketika pakai komputer itu, apa yang saya pelajari dapat dari app itu, semuanya keluar. Tapi itu bukan berarti garansi untuk semuanya pas. Banyak tantangan lagi, banyak rintangan lagi yang terjadi di situ sampai ngerjain soal itu sampai ini benar nggak, ini mana salah, karena saya koreksi yang salah berapa. Bapak Ibu tahu di soal yang ke-20 saya kerjain itu, salahnya itu baru salah 4. Usia dalam arti ya lumayan salah 4 gitu. Tapi semakin banyak soal, semakin banyak salahnya. Dan saya cek terus salahnya berapa. Yang ini yang bikin merinding. Di soal yang ke-50 salahnya udah salah 9. Berarti tinggal 1 soal lagi. Kalau soal itu salah, udah saya apa? Gagal. Itu ngerjain tuh sampai merinding dan sebagainya. Soal yang ke-50 tak lihat, nggak tahu soalnya apa, jawabannya juga nggak ngerti. Saya cuma pasrah, berjalan dengan apa yang Tuhan tuntun dan sebagainya, saya pasrah. Kemudian ini
jawabannya ini. Yakin nih saya mikir ini. Dah, ikutin aja. Tak klik jawabannya itu. Apa yang terjadi? Semuanya tulisannya congratulations, you pass semuanya. Dan saya sampai kembali lagi ke tempat kerjaan, saya masuk di situ, saya ngomong nih, aku pass semuanya. Sampai besoknya disiapin itu basnya disiapin karena belakang basnya itu kayak pemandangannya dari Azusa Canyon gitu kan, itu kan di Bali 4. Saya sampai mikir termenung gini, sampai mikir Tuhan, hobi Tuhan itu memberikan miracle kan di depan ini. Berapa besar Tuhan itu memberikan miracle, apa yang nggak pernah dipikirkan, tiba-tiba Tuhan kasih. Dan itu berjalannya waktu sampai dengan schedule kerja pun bisa diatur. Dan saya ngomong karena dengan rekan-rekan di San Francisco kan ada yang kerja base, saya bilang mana mungkin hari Minggu off, gitu. Saya bilang gini, hati saya, my spirit saya mengatakan hari Minggu saya bisa off. Dan apa yang terjadi setelah dapat schedule dan rute dan sebagainya, saya hari Minggu tetap bisa melayani Tuhan. Dan itu satu komitmen dalam kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan. Dan spesialnya lagi, istri juga dapat sesuatu yang luar biasa lagi. Maaf ya, saya rada nervous. Sebelum saya menyaksikan apa yang Tuhan berikan, maksudnya hadiah buat saya mau share sedikit ya. Karena buat saya jadi istrinya dia itu rada susah. Karena buat saya pribadi itu saya mikir, Tuhan itu mau pakai saya itu dari mana? Nggak mungkin gitu. Dia mah sudah high level lah. Kalau saya itu benar-benar bawah sekali gitu. Tapi tahun ini Tuhan ngajarin saya banyak. Dari awal tahun saya komitmen sama Tuhan mau belajar puasa 40 hari di awal tahun itu saya belajar, walaupun bolong-bolong, tapi saya tuh belajar untuk mencoba gitu loh, mencoba untuk puasa, dan itu benar-benar powerful. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan ngajarin saya, kan dari tahun lalu itu saya berdoa sama Tuhan karena saya sering dapat mimpi, dan Tuhan tuh pengen saya tuh belajar berani ngomong sama orang yang bersangkutan kalau memang Tuhan pengen saya untuk ngomong gitu. Tapi saya selalu nggak berani gitu. Nah tahun ini tuh Tuhan itu nyuruh saya untuk mulai membuka hati sama Tuhan dalam hal spiritual saya. Tuhan bilang sama saya, nak, belajar berdoa. Dia bilang gitu. Berdoa apa ya begitu-begitu aja. Saya berdoa setiap hari gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya akan tuntun kamu untuk bawa 1 hari 1 jiwa di dalam hatimu untuk berdoa. Dia bilang gitu. Oke. Nah, orang pertama yang Tuhan kasih itu dia. Saya suruh berdoa sama dia gitu. Saya bilang, kenapa saya harus berdoa sama dia gitu. Ternyata Tuhan itu menunjukkan setelah dia sekarang itu kerja, Tuhan itu tunjukkan kenapa kok saya harus berdoa sama dia. Yang pertama, Tuhan melihatkan bahwa doa seorang istri itu sangat powerful gitu. Yang kedua, saya belajar untuk menghargai dia sebagai suami saya. Awalnya sulit, tapi dari saya belajar berdoa setiap malam, Tuhan itu pimpin saya untuk lebih, istilahnya lebih sinkron gitu, satu dengan yang lain gitu. Terus saya tahu image dia dari keluarga, dari background keluarganya, bahwa dia ini apa ya, di dalam keluarga pribadinya itu dia tuh diberikan title, dia itu anak idiot gitu. Sanfri ini nggak berguna, istilahnya begitu. Dia nggak akan bisa berfungsi lah, istilahnya begitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, dia ini seorang kepala keluarga, dia seorang imam. Aku tahu Engkau akan membuat dia melek siapa Tuhan dalam hidupnya. Dan saya doakan itu setiap hari. Ketika dia putus kerjaan itu saya juga bingung basically. Loh gimana, nggak ada uang gitu loh. Tapi Tuhan bilang, percaya nak, percaya. Tuhan akan tuntun kamu untuk dia gitu. Terus setiap hari, setiap malam saya omongin, kamu tuh kepala, kamu tuh bukan ekor. Kamu tuh imam di dalam keluarga. Kamu tuh orang yang benar, bukan orang yang gagal dalam hidupmu. Dengan itu.
tak doain setiap malam, walaupun kadang jam tidur gitu, tak doain. Saya bangun tiap malam saya doa. Dan Tuhan itu menunjukkan banyak hal gitu. Dalam prosesnya dia untuk di MV itu nggak gampang, karena saya tahu setiap kali ada sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris, 90% saya harus translate ke dia gitu. Tapi saya belajar, saya bilang, mulai detik ini kamu tuh kepala bukan ekor. Saya bilang gitu. Akhirnya bener, Tuhan itu tunjukkan gitu. Awalnya dia tuh nggak mau untuk ngeplay kerjaan base itu, dia nggak mau gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, karena saya sudah capek ngomongin dia tetap nggak mau ngeplay. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini anakmu. Aku bilang gitu. Tuhan yang akan membawa dia sendiri untuk ke jalan. Saya bilang gitu. Out of nowhere, waktu itu saya sibuk untuk melayani papa mama pergi ke dokter sini, dokter sana. Out of nowhere dia bilang gini, Han, aku dapat kerjaan, tapi belum tentu. Dia bilang gitu. Ya udah, jalanin aja, let it flow gitu loh. Ya itu sih gampang sih sebenarnya kerjaannya itu ngedrive minivannya akses gitu. Ya udah jalanin aja. Tapi kok orangnya itu nyuruh aku ke sebelahnya juga gitu. Jadi itu satu company suruh nge-play juga yang di sebelahnya, dan saya tuh digeret ke sana. Ya udah jalanin, saya bilang gitu. Saya pun nggak tahu kalau dia bakal drive untuk jadi supir bis gitu. Tapi itu impian saya sebagai seorang istri, memperlihatkan dia bahwa dia itu bisa gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa buat dia, karena Tuhan itu yang menunjukkan sendiri. Akhirnya dia dapat, dan saya baru cerita gitu loh. Setelah dia dapat kerjaan itu, saya baru cerita, ya itu doaku buat kamu. Sekarang kamu tahu kan, kamu tuh bukan orang yang bodoh gitu, tapi kamu tuh bisa. Gitu. Nah, setelah semua proses itu terjadi, jujur di dalam hati saya tuh masih ada satu keraguan. Saya lulus nursing school itu tahun 2014, tapi saya nggak bisa kerja sebagai nurse karena saya belum dapat license. Nah, 2 minggu setelah saya graduate, mama saya masuk rumah sakit, masuk ICU. Itu first attempt saya untuk nyoba untuk board exam, saya gagal gitu, karena saya nggak fokus kan. Nah, second attempt yang saya lakukan itu ketika menjelang kita berdua merit. Saya belajar sungguh-sungguh, akhirnya juga nggak berhasil gitu. Yang ketiga itu yang tahun lalu saya coba. Saya baru kecelakaan, tapi waktu itu saya benar-benar sungguh-sungguh saya tuh belajar gitu. Gagal juga. Waktu saya gagal yang ketiga tuh saya bilang sama Tuhan, udahlah, mungkin ini bukan jalanku untuk jadi nurse gitu. Tapi orang tua saya itu benar-benar berharap saya itu jadi nurse gitu. Saya bilang, mungkin karena dia seorang pastor, jadi ya mungkin Tuhan tuh punya rencana lain dalam hidup saya. Jadi saya udah nggak mikirin lagi yang namanya license gitu. Ya saya jalani sampai saya juga kerja. Waktu itu nggak tahu kenapa, yang biasanya saya cuma kerja di warehouse gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan itu kirim saya ke sebuah pekerjaan baru yang sebenarnya itu nggak boleh gitu loh. Secara law di Amerika itu nggak boleh karena saya nggak punya license. Saya diterima kerja di home health agency gitu loh. Saya bilang, mana boleh, dicoba aja gitu. Ya itu akhirnya saya kenal sama teman saya itu, dan saya jadi boleh dikatakan RN-nya tuh seneng dengan pekerjaan saya gitu. Terus teman-teman saya kan semuanya nurse di sana ya, jadi dia tuh support saya untuk belajar gitu. Kamu pasti bisa, gitu. Kamu pasti bisa. Dia kasih saya itu semua listnya. Terus dia suruh saya tuh belajar fokus gitu. Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu pintar, kamu pasti bisa. Terus Tuhan tuh mengingatkan saya kembali. Tuhan, masa benar sih saya bisa? Tuhan bilang, ya itu sekarang tugas kamu, berdoa untuk dirimu. Percaya bahwa Tuhan itu bisa. Itu orang kedua yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saya. Setiap malam saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya saya bisa, saya orang benar. Apapun yang saya kerjakan, saya pasti berhasil. Gitu. Walaupun sedikit ragu ya. Terus waktu Jumat Agung itu KKR-nya Henry Hinn, Pastor Henry Hinn itu waktu saya mendengarkan khotbahnya dia dari awal sampai akhir, nggak tahu kenapa saya itu benar-benar fokus, khususnya ketika Pastor Henry itu bilang yang mengenai 7 fountains itu, dimana Tuhan itu memberikan nyawanya itu nggak hanya cuma-cuma hidup kita gitu. Dan itu saya resapi setiap hari.
saya yakin, saya berdoa, saya percaya Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Setelah kebaktian selesai, itu pastor itu mengundang siapa yang mau didoakan secara pribadi dengan pastor. Waktu itu saya langsung seret dia, ayo berdoa, aku mau didoain Pastor Henry. Walaupun banyak beberapa dari teman-teman yang mungkin bukan jemaat sini ya, saya nggak tahu sekarang, saya nggak lihat mukanya gitu loh. Dia bilang, kamu kan pastor, ngapain lu minta didoain pastor juga, berdoa sendirilah di rumah. Tapi Tuhan tuh kuatkan saya, maju berdoa. Ya udah, akhirnya saya bilang sama Pastor Henry, saya mau didoain karena saya selalu gagal, tapi saya percaya saya punya kuasa. Terus Pastor Henry itu bilang gini, from tonight, can you promise me one thing? Pray for me while I'm going to Indonesia, and I believe you have your license. Yes, Pastor, I'm ready. Akhirnya dia numpangin tangan. Terus ya udah, saya cuman taruh aja dalam hati saya. 1 minggu setelah Pastor Henry KKR itu, saya diingatkan Tuhan berdoa untuk Pastor Henry malam itu. Ya udah, akhirnya saya berdoa untuk Pastor Henry dan istrinya. Ketika saya berdoa itu, saya merasakan sesuatu yang lain gitu. Nggak tahu kenapa kok, bener-bener lain yang saya sendiri nggak bisa mendeskripsikannya gitu. Terus hari Minggunya, Easter Sunday, saya dapat hal yang sama ketika Pak Rudi doain saya di depan sini. Saya dapat hal yang sama dengan Pastor Henry yang doain saya gitu. Tapi jujur, itu sudah menjelang board exam saya. Saya board exam April 19. Saya bilang sama Tuhan, saya mau mundur aja lah, saya nggak siap. Saya males, saya pasti gagal lagi gitu. Tapi Roh Kudus bilang, buang pikiran negatif kamu, nggak boleh seperti itu. Oke, saya berdoa. 1 minggu kemudian itu KKR-nya Pastor, oh ya Palawai, itu dari awal sampai akhir dia khotbah itu saya tuh kayak ditampar Tuhan bener, ditakutin bener dari awal sampai akhir loh. Apalagi waktu dia ngomong mengenai grasshopper itu saya tuh bilang, iya ya, saya ini grasshopper gitu. Saya tuh cuman ngecap, tapi saya nggak berada di dalam zona itu gitu. Saya bilang, saya nggak mau jadi grasshopper, saya mau jadi pemenang gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya 3 hari, pokoknya setelah kakaknya Pastor Paula White itu benar-benar hati saya ini wah kacau dah pokoknya. Saya selalu bilang sama diri saya, enggak saya nggak mau maju. Iya saya maju. Enggak saya nggak mau maju. Saya berperang sendiri dalam hati saya gitu. Bahkan saya ngomong sama orang-orang terdekat saya nggak siap gitu. Karena apa? Dalam proses 3 bulan saya mempersiapkan exam ini, boleh dikatakan paling cuma 1 atau 2 hari saya fokus belajar. Sisanya ya saya pergi ke sini, saya masak, kebanyakan masak sih di rumah gitu loh. Gitu. Jadi gimana? Saya merasa saya nggak siap kali ini. Gitu. Tapi yang saya lakukan, saya setia. Setiap malam dia tidur, saya nggak bisa tidur kalau malam. Saya dengarkan setiap khotbahnya Pastor Palawai. Saya ulang-ulang itu terus. Pastor Henry, saya ulang-ulang itu terus sampai saya catetin setiap malam, walaupun itu scribble-nya sudah banyak, tetap saya tulis lagi. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Setiap malam saya lakukan itu. Dari setiap khotbah yang saya suka, ya khususnya 3 pastor ya, Pak Rudi, Pastor Henry sama Pastor Palawai. Saya dengarkan itu terus setiap hari. Ketika saya down, saya sudah malas belajar, saya ulang-ulang itu. Ketika saya masak, saya ulang-ulang itu terus gitu. Terus sampai 3 hari menjelang hari-harinya itu, saya ngomong sama Papa, Pak, nggak siap lah, mundur aja ya Pak. Papa aku bilang, ya terserah lu yang belajar kok, dia bilang gitu. Ya itu. Terus tapi waktu malam gitu, Tuhan tuh bilang nggak boleh, you have to go. Gitu. H1 sebelum harinya, saya tuh udah di depan komputer begini, saya tuh udah mau ganti jadwal, nggak siap gitu. Tapi Tuhan bilang nggak, you have to go. Ya udah, akhirnya saya pergi, saya ditemenin Ci Juli waktu itu. Ci Juli pergi ke mall, saya ujian gitu. Waktu saya ujian tuh, aduh nggak tahu lah, saya jujur nggak tahu apa yang harus saya jawab. Tapi saya mengalir aja gitu, santai. Disuruh break, oke, taking break. Saya keluar, kencing, balik lagi, oke, gitu. Kok nggak kelar ya? Lama-lama
bosen juga gitu loh. Waktu saya 5 jam, waktu sudah 4 jam saya tuh udah boring banget, pokoknya asal klik gitu loh. Setelah semuanya selesai, dia bilang shutdown, selesai, ya udah saya pulang. Ketika saya pulang sama si Juli itu, saya tuh di dalam mobil tuh mikir, nggak lulus ini, nggak lulus gitu loh. Tapi nggak tahu lah, terserah, whatever gitu loh. 1 minggu kemudian, semua teman-teman saya encourage saya untuk ngecek by mail, by online, untuk nursing triknya, siapa tahu saya lulus atau enggak itu bisa tahu dari situ. Saya nggak berani, tapi akhirnya terus di encourage, jadi saya feeling annoying juga. Saya buka nih, kaget, saya langsung, saya lulus sampai teriak-teriak gitu loh. Tapi ini belum 100%, karena ini hanya nursing trick, saya harus tahu yang actualnya gitu loh. Dia sebelum berangkat kerja ngecek kotak surat gitu. Dia langsung bilang, kamu ada surat dari nursing board? Bukan bilang, ya kamu lulus, hore teman. Jadi semenjak saat itu Tuhan itu menaruh saya setiap malam itu orang-orang yang harus saya doain gitu, secara otomatis gitu. Dan itu benar-benar miracle ya buat saya, karena memang saya passionnya di doa gitu. Dan saya itu merasa, karena saya pernah jatuh dalam dosa, saya mikir saya itu nggak akan pernah balik ke hal yang seperti ini, dimana Tuhan juga pakai saya untuk berdoa gitu, menjadi pendoa syafaat sebelum saya kenal dia, sebelum saya di Amerika. Dan itu Tuhan itu sedikit demi sedikit pulihkan itu dalam hidup saya gitu loh. Jadi ya saya bersyukur ya setiap hari saya berdoa, dan semuanya itu benar-benar mujizat. Karena di dalam kelemahan kita, ketika kita benar-benar nggak punya uang, tapi Tuhan itu cukupkan gitu. Tiba-tiba aja ada grocery yang harus kita bawa pulang secara free gitu, secara cuma-cuma. Kita sendiri out of nowhere itu benar-benar sesuatu yang miracle gitu dalam hidup saya. Thank you.